Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan gue Kak Kalis. Kita kali ini masih akan sesi ngobrol-ngobrol ya. Tapi kita sekarang tempatnya berbeda. Kita lihat sendiri kan view-nya bagus kanan kirinya. Oke. Nah, itu di sana ada jatiluhur dan segala macamnya. Terus kali ini kita mau ngobrol dengan narasumber yang mantep banget deh. Jangan sampai ditinggalin, tetap terus tungguin kita ngobrol-ngobrolnya kayak apa. Jadi kita langsung ke sana aja, oke? Ayo, langsung ya. Nah, ini sekarang udah sama narasumbernya nih. Ini perkenalkan diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Kang Nana dan ini masih teman gue biasa yang masih edisi kemarin. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar pengalaman aja sih Kang. Iya, enggak. Seputar pengalaman, kayaknya juga jam terbangnya udah tinggi. Makanya di sini Alhamdulillah. ya, saya pengen tahu aja sih perjalanannya gimana dari awalnya begitu. Jadi ya istilahnya sampai di sini asli sini. Saya asli Kerawang. Asli Kerawang. Iya. Terus makanya kenapa bisa sampai akhirnya netep di sini dengan pemandangan yang kayak begini gitu. Itu gimana ceritanya? Sok. Ya mungkin awalnya saya setelah gimana ya pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, istilahnya kita akan nyari untuk kenyamanan. Iya. Istilahnya setelah ya mungkin dalam waktu yang cukup panjang juga ya perjalanan gitu untuk istilahnya kita berusaha untuk mengenal jati diri ya. Iya. Mungkin dengan perjalanan yang cukup panjang saya ada sampai gimana pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Beserta anak istri gitu. Iya. Dan akhirnya untuk mungkin untuk kembali ke panggilan jiwa kayaknya ya saya harus tetap di tempat ini. Ya. Gitu. Oh, begitu. Jadi sekarang udah tinggal di sini tuh udah berapa lama? Paling baru 8 bulan. 8 bulan. Iya. Sebelumnya Di Karawang. Oh, di Karawang. Iya, di Karawang. Jadi baru 8 bulan. Gitu. Jadi sebenarnya kita kenal Kang Nana juga memang belum lama sih, baru beberapa bulan ini ya dari beberapa bulan lalu lah gitu. Dan kebetulan pengalaman beliau pun udah banyak banget gitu. Jadi makanya sekarang kita mau tahu gimana sih pengalamannya gitu. Tentang apa sih istilahnya bisa paham ngerti gitu kan ke dunia yang istilahnya gimana sih nggak kelihatan gitu kan begitu Iya, gitu. Insya Allah. Jadi intinya begini ya, kembali lagi ke diri kita karena apa untuk mengenal atau kita supaya tahu tentang apa itu yang dinamakan goib. Iya. Jadi tidak apa tidak cukup kita menggunakan lahir, intinya harus ada pengaktifan mata batin kita dengan ada cara-cara tertentu yang harus dilalui atau ditempuh gitu. Dan salah satunya kita harus berusaha atau berupaya untuk menjalankan meditasi. Dan dalam meditasi itu bukan seperti kita meditasi di satu gunung atau di mana, kita berusaha meditasi ke Sang Pencipta. Istilahnya mendekatkan diri, lebih Iya, lebih memahami lebih lagi, arahnya lebih lebih mengenal ke gitu itu. kan. Berarti nggak instan ya, Mang? Enggak instan, proses gitu. Ada prosesnya. Ada lah. proses. Semuanya itu harus ada proses, emang nggak bisa instan. Iya. Terus pengalaman sendiri pribadi yang gimana sih yang nggak masuk akal gitu, itu ada nggak?
Ya ada juga semacam ya eh, saya punya kakek saya Abah Tolib, beliau juru kunci makam Syekh Quratul Ain Pulau Bata Wadas. Iya. Ya. Saya pernah bertanya sama ibu saya, karena kan saya belum tahu secara lahir wajah atau rupa daripada kakek saya, Iya. gitu. Saya makanya tanya ke ibu saya panggilnya ibu saya itu emak, emak, emak punya foto kakek enggak? Terus kata emak saya atau ibu saya nggak punya, karena kalau kakek katanya kalau di foto itu dia nggak ada gambarnya. Oh. Iya, nah Jadi pada buram gitu setiap di foto. Cahaya. Oh, jadi enggak, ketutup cahaya atau kabut atau gimana? iya pasti nggak ada gambarnya aja. Ya mungkin waktu zaman dulu kan fotonya foto hitam putih ya, nggak kayak sekarang. Nah pada satu saat ya mungkin kejadiannya sekitar tahun 2004 ya, kalau nggak salah tahun 2004. Saya pernah mengalami kejadian hal atau satu hal yang nggak masuk di akal, itu sama sekali nggak masuk di akal. Saya duduk di satu warung, ini ada kaitannya tentang cerita tadi yang kakek saya itu. Saya duduk di satu warung, kebetulan memang waktu itu saya sedang ada istilahnya perasaan atau gimana, sedang ada masalah yang nggak mungkin saya Iya. dapat ya. utarakan di sini karena itu Privasi. ya privasi karena tentang keluarga. Saya duduk di satu warung, saya lagi ngopi sama ini ngerokok. Tiba-tiba saya dihampiri seorang kakek yang kira-kira usianya 70 lebih lah. Dia bawa kantong plastik hitam. Kantong kresek. Lalu dia menghampiri saya. Nah setelah itu dia nepuk pundak saya. Udah gitu dia berbicara, udah yang sabar aja. Nah, saya kaget, kok si kakek ini seolah tahu Iya. tentang Permasalahan permasalahan yang saya, dialamin gitu, iya iya. hati saya lagi gimana, pikiran saya lagi gimana. Lalu setelah itu saya nawarin kopi sama rokok ke si kakek, dan si kakek nolak. Dia hanya minta air, dia hanya minta sebotol air ya. Akhirnya saya kasih, dan setelah itu si kantong plastik itu diserahkan ke saya, dan akhirnya beliau pamit, lalu uluk salam. Dia menuju ke arah Rengas Dengklok, karena waktu itu saya ada di Tanjung Pura. Iya. Daerah Tanjung Pura. Nah setelah si kakek itu udah nggak terlihat lagi oleh pandangan lahir saya buka kantong plastik itu. Nah setelah saya buka, ternyata isi di dalam plastik itu Al-Quran dan manakib Syekh Abdul Qadir. Memang kebetulan saya paling seneng dengan manakib Syekh Abdul Qadir. Lalu saya buka, saya baca terus manakib itu dari awal sampai akhir. Saya buka terus buka lagi, memang nggak ada apa-apa di dalam manakib itu ya, memang ada tulisan-tulisan manakib aja. Nah setelah itu saya pulang. Pas pulang saya buka lagi manakib itu, ternyata di pas tengah-tengah manakib itu atau kitab manakib itu ada foto, ternyata foto si kakek itu. Nah saya penasaran dan bertanya-tanya, tadi udah berulang kali saya buka, itu nggak ada. Akhirnya ada niatan saya untuk pergi ke rumah orang tua saya. Lalu saya ceritakan ya pengalaman yang tadi siang, karena saya pergi ke rumah orang tua saya itu malamnya. Akhirnya saya ceritakan dan saya unjukin foto itu, ternyata langsung emak saya nangis histeris karena memang itu kakek saya. Nah kakek sayanya itu sangat di luar logika, di luar nalar saya, karena memang beliau kan wafatnya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Kenapa ternyata wujudnya ada nyata di depan saya, dan itu bukan malam hari, itu di siang hari. Itu sesuatu hal yang pernah saya alami yang di luar akal sehat.
Karena pada saat itu Mang Nana sendiri kan nggak tahu ya. Nggak kayak tahu, gimana- nggak tahu. Saya kayak nggak gimana tahu bentuk wajah kakek saya karena saya pernah nanya ke ibu saya minta fotonya. Saya minta fotonya gitu. Karena Iya. saya walaupun hanya dengan cerita ibu saya sangat kagum gitu dengan kakek saya gitu. Kalau dengar cerita dari ibu saya. Iya, iya. Pengalamannya gitu ya. Iya. Itu banget enggak ini sih ya kan. Enggak masih di akal banget padahal yang udah meninggal udah lama gitu kan. Udah wafat udah lama tapi dia bisa, apalagi itu juga ada bentuk buku apa Al-Qur'an sama Al-Qur'an manaqib sama itu, manaqib. itu berbentuk gitu kan. Iya, Nah, berbentuk, iya, berbentuk. Nah, itu. Bisa apa ya, bisa ngasih atau menyampaikan Nah, langsung. iya. Bisa menyampaikan langsung. Dan alhamdulillah itu bisa dikatakan itu satu cindera mata atau satu cindera mata yang yang nggak luar ternilai. biasa, nggak ternilai harga Nggak ada untuk nilai. khusus Iya. pribadi saya Iya. gitu, khusus pribadi saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya rawat gitu, dan bukan hanya dirawat Iya. gitu ya, saya baca gitu. Saya baca. Luar biasa banget sih. Iya, itu pengalaman yang nggak masuk di akal gitu. Salah satunya itu. Berarti itu pas posisi Mang Nana masih di Karawang ya? Masih di Karawang. Masih di Waktu itu Karawang. kejadiannya kalau nggak salah tahun 2004. Oh, 2000. Tepatnya hari Jumat setelah saya sholat Jumat kalau nggak salah kurang lebih jam 2 siang. Duaan ya. Jam 2 siang. Siang. Tepatnya hari Jumat. Terus istilahnya bisa sekarang jadi bisa berkecimpung di dunia ini itu gimana? Itu sebetulnya bukan cita-cita juga sih, bukan cita-cita juga karena waktu dulu saya pesantren di Pondok Pesantren Sebarul Yakin, Desa Kawung Girang, Majalengka. Oh, di Majalengka. Iya, waktu itu memang kalau yang namanya santri gitu ya, pastilah bercita-cita pengen jadi seorang mubalik ya, Iya. seorang ulama atau seorang kiai. Ternyata kok pada akhirnya saya seperti ini gitu. Waktu itu padahal cita-cita saya pengen menjadi seorang kiai, saya pengen punya pondok pesantren, saya pengen ngajar ngaji, pengen banyak santri. Ternyata kok seperti ini jadinya gitu istilahnya. Ya mungkin orang mungkin bisa mengatakan saya seorang paranormal atau gimana, entah itulah. Sebutan. Ya sebutan orang terserah. Iya. Yang penting segala sesuatunya kita kembalikan Kembali kepada lagi, ya, Allah. kembali lagi ke Allah. Betul. Apa tujuan diri seseorang kan hanya diri sendirinya yang tahu. Itu kita punya maksud atau tujuan apa akan kita kembali ke diri kita. Karena ada satu keterangan yang menyebutkan benar kata manusia itu belum tentu benar kata Allah, dan Iya, salah betul. kata manusia itu adalah belum tentu Untuk salah. asal kata Allah, ya betul betul. Itu hak prerogatif Allah untuk menilai atau memberi ranking atau poin kepada makhluknya, bukan hak prerogatif manusia, itu hak prerogatif Allah. Biasanya ya, Iya, biasanya kalau misalkan namanya orang kayak tadi setiap manusia berencana belum tentu sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan gitu kan, pasti ada iya. belok-beloknya gitu. Istilahnya ya satu rencana itu kan bisa dikatakan cita-cita atau keinginan, Iya. dan keinginan itu kan timbulnya dari hati. Nah kalau kita hanya berkeinginan di dalam hati tanpa ada tindakan nyata dari lahiriah kita, Iya. nah itu ya sulit untuk tercapai. Iya, Iya, betul. karena yang namanya keyakinan atau keimanan itu balance. Jadi antara panggilan batin itu harus selaras dengan lahir. Apa yang dianjurkan oleh hati kita, batin kita ya seharusnya Selaras. adakan tindakan di diri kita gitu, supaya menjadi wujud atau bukti nyata gitu. Iya, iya. Misalkan kalau saya dulu kan orang bisa dibilang nggak pernah menjalankan, nggak pernah istilahnya menjalankan ibadah sholat tuh saya nggak pernah gitu dulu. Lagi pula saya ya anak-anak jalanan gimana sih gitu kan, anak-anak jalanan ya yang istilahnya kesana kesini dengan pakai narkoba segala macem gitu kan. Nah, itu kan
istilahnya bisa dibilang backgroundnya tuh background yang nggak bagus banget gitu kan. Itu semuanya rata-rata yang saya tahu ya, yang pengalaman saya rata-rata kok kenapa bisa nyeburnya justru kebalikannya gitu, yang tadinya jelek banget jadi kenapa jadi dia bisa ada di tempat yang kayak begini, misalkan ya ada yang kayak gini lah, saya jadinya yang tadinya saya nggak tahu jadi saya paham ada di sini gitu, di dunia apa ya bisa dibilang goib kayak begini gitu kan. Iya, ya semua kembali kepada diri sendiri, bagaimana kita menyikapi tentang apa yang tentang hidup yang kita alami ini, karena menurut satu keterangan ya segala sesuatu yang terjadi atau menimpa diri kita adalah buah daripada apa yang kita apa yang kita tanam Iya. gitu. Nah, seandainya adapun kita menanam buah atau biji kebaikan itu ternyata buahnya keburukan, nah tergantung kembali kepada diri kita menyikapinya. Ya, kalau kita menyikapi segala sesuatunya dengan baik, insya Allah hasilnya pun akan baik pula. Ya, kita jangan terlalu berprasangka buruk ya. tentang apa yang terjadi Iya. di dalam kehidupan kita gitu, semacam tadi yang diceritakan bahwa kita punya keinginan ini kok ternyata jadinya hasilnya apa lain gitu, dan tidak sesuai dengan keinginan intinya gitu. Terus apa memang bisa dibilang itu sudah takdir misalkan ya saya kan nggak pernah kepikiran apa ke arah sini gitu, nggak pernah berpikiran seperti itu gitu. Ya, Apa itu memang udah takdirnya dari sana begitu, jalannya kita harus jelek dulu kan, jadi segala macam anak jalanan ya dan itu bla 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 sebetulnya gitu. ya memang segala sesuatu yang terjadi di kita itu ada bagian dari takdir yang kuasa ya. Ya, memang itu kembali ke keterangan tadi, tergantung gimana kita menyikapinya segala sesuatu yang datang ke kita. Jadi kalau kita menyikapi segala sesuatu dengan baik, insya Allah hasilnya akan baik. Dan ada satu keterangan yang menunjukkan bahwa takdir itu bisa dirubah. iya. Apa yang bisa merubah takdir? Doa gitu. Dan ada pula dari doa itu kan ada 3 jawaban daripada doa itu. Yang satu yang cash, jawaban daripada doa itu. Yang kedua yang kredit. Jadi diangsur Ya, sedikit gitu. Nah, yang ketiga invest. Ya, jawaban yang cash itu, jawaban doa yang cash itu hari ini kita berdoa meminta memohon gitu. Ya hari ini pula kita mendapatkan atau langsung kabul, Ya. mendapatkan kabul dari Allah gitu. Itu yang cash. Yang kedua itu yang invest atau yang kedua yang kredit. Ya hari ini kita berdoa memohon meminta gitu. Ya mungkin besok atau seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi itu jawaban daripada doa kita. Nah yang ketiga itu yang invest. Hari ini kita berdoa ya enggak apa belum ada jawabannya di dunia, yang mungkin nanti di akhirat. Ya Tentang karena kita keinginan sebagai kita. manusia juga kan seharusnya jangan berburuk sangka gitu. Misalkan kayak gini Iya. Mang, misalkan kita sering nih berbuat baik atau apa kok kayak gini-gini terus. Nah kan kebanyakan manusia kan kayak gitu ya. Iya. Berarti tadi ya, berarti setiap doa itu ada berbeda-beda umurnya. Iya. Ada yang bisa langsung Ya. ada Itu kan yang begini kan tadi pertanyaannya kan, kenapa kita suka berbuat baik? Ya, terus kok masih begini-begini terus? Nah, segala perbuatan baik kita itu kalau kita berpikiran ke situ seolah-olah kita mengharapkan imbalan. Iya. Gitu. Kalau kita berbuat baik itu harus pamrih. Apa? Harus apa tanpa pamrih, kita Iya, ikhlas. harus didasari dengan rasa ikhlas. keikhlasan lillahi ta'ala tanpa mengharapkan satu imbalan. Iya betul. Gitu. Bahkan kita walaupun ya dengan tujuan kita mengharapkan imbalan kepada Allah, kita tanpa mengharap pun akan dikasih. Allah pasti memberikan. Iya, karena sudah jelas ketentuan-ketentuannya. Maha pengasih dan maha penyayang Iya. gitu ya. Mungkin kalau kita ada perasaan, oh kita padahal sudah berbuat baik, ternyata kok malah begini balasannya. Nah, sebetulnya hilangkan perasaan-perasaan seperti itu, seolah-olah kita kebaikan itu mengharapkan satu imbalan. Iya. Itu yang lebih daripada itu. Maaf Iya, saya baca bahkan dulu. kan ya emang ya seperti saya pribadi juga gitu ya, namanya manusia gitu ya Bang ya. Kalau misalkan suka ada kepikiran ke situ misalkan ya
sesuatunya misalkan kita sama orang banyak apa ya, dibuatnya bukan Ah, dizolimi. ya, jadi kalau misalkan kita baik, mereka bukan baik berbalik baik sama kita, justru malah memanfaatkan. Iya, dari situ kita harus berani mengambil kesimpulan atau istilahnya biarlah walaupun kebaikan kita dibalas dengan keburukan. Nah, supaya kita dapat poin daripada kebaikan-kebaikan kita itu, jangan membalas lagi dengan keburukan. berarti Artinya, cukup kita Iya, ini semacam aja begini lah. aja kita menanam padi. Itu yang tumbuh bukan padi aja, Ada rumput, ada rumputnya. ya, di ya, gitu. pinggirnya ya. Iya, nah kita berusaha untuk membersihkan rumput-rumput Iya. itu, gitu. Agar yang kita tanam kebaikan itu jadi bersih. Jadi hasil yang Iya, maksimal. nah, Nggak itu ada ya yang ini. contohnya itu. Kita menanam padi bukan hanya padi yang tumbuh, tapi ada rumput pula. Iya, yang iya. tumbuh. Gitu. Padahal yang kita tanam itu padi. Iya. Padahal saya bener sampai sekarang pun sampai detik ini pun masih gitu. Cuman ya udahlah. Tapi memang kadang-kadang itu ini banget di hati sih, bikin kesel banget gitu. Iya. Jadi apa yang sebenarnya kita ikhlas Iya. sebenarnya gitu. Tapi kok kenapa di sana balasan dengan kitanya tuh bener-bener malah menyakitkan banget. Iya. Itu saya ngalamin itu sering banget, bukan Ya, cuma justru sekali kan dua itu kali. kembali ke tadi yang kita menanam padi itu. Iya. Ya, karena kalau kita jangankan menanam seribu kebaikan, menanam satu kebaikan aja itu hamanya itu atau Banyak. setannya itu bisa dikatakan ribuan bahkan lebih Iya, lebih iya. dari itu. Iya. Gantung kita menyikapinya. Berarti balik lagi ke diri kitanya. Iya. Kembali ke diri. Jadi ya diusahakan lah ya, namanya manusia pasti adalah sedikit gitu Iya. rasa kayak tadi, oh ada rasa kok kita Kesel selalu gitu kan. kesal. Iya. Berarti kita lebih banyak ditanamkan ke diri kitanya itu udah ikhlaskan Iya, saja, udah. ngalir saja. Sabar dan rasa ikhlas harus benar-benar ditanamkan supaya kita terbebas dari Rasa iri, dengki Iya. kayak gitu ya. rasa penyesalan di diri kita pada kita bisa menanamkan kebaikan. Kok ternyata malah orang-orang yang istilahnya yang sudah kita tanami dengan kebaikan lah gitu, ternyata bahasa seperti ini. Jadi kita tidak berpasrah kepada Allah, semua serahkan. Terima kasih buat teman-teman sekalian semuanya yang udah selalu nonton video-video gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalian bisa terhibur dengan adanya video-video gue. Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, terus di share ke teman-teman kalian biar gue makin semangat lagi bikin videonya. Oke.